Halo sahabat-sahabat dimanapun berada. My brothers and sister, wherever you are. Sahabat-sahabatku, pada video kali ini kita akan membahas tentang istilah-istilah. Ya. Jadi begini. Di salah satu video yang saya upload di channel Wartawan Injil ini, ada yang memberikan komentar bahwa nama channelnya Wartawan Injil. Tapi kok ada membahas tentang Al-Quran, membahas tentang agama Islam, itu bagaimana? Ya. Baik, langsung akan kita jawab sahabat-sahabat. Ya. Yang pertama, orang ketika berbicara tentang Injil, ya, itu harus dipahami dulu. Jadi jangan picik memahami kata Injil. Injil itu adalah bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Inggrisnya good news, kabar baik. Ya, dari bahasa Yunani evangelion. Nah, kabar baik atau Injil atau evangelion ini bentuknya kan bisa apa saja. Nah, jika di dalam Bible atau di dalam Alkitab kemudian ada beberapa kitab yang disebut sebagai kitab kabar baik atau kitab Injil, ya, atau kitab good news, ya, itu menunjuk kepada kitab memang. Tetapi bukan berarti kata kabar baik atau Injil itu hanya boleh untuk menyebut nama kitab. Kan tidak begitu, ya. Saya berikan ilustrasi seperti ada kata sabar. Sabar itu adalah sebuah kata sifat. Bisa diberikan, ada orang namanya Pak Sabar. Ada warung bakso atau warung soto sabar. Ya. Ada juga mungkin toko keramik atau toko toko kain namanya toko sabar. Bisa. Ya. Jadi intinya sahabat-sahabat yang ingin saya ajak sahabat-sahabat pemerhati channel wartawan kabar baik atau wartawan Injil ini supaya membuka wawasan. Jangan membatasi suatu istilah hanya untuk makna satu saja. Kalau bicara Injil ya berarti Alkitab. Nah, tidak begitu ya. Di Alkitab memang ada kitab Injil. Tapi bukan berarti kalau kita ngomong Injil atau Evangelion atau kabar baik berarti hanya boleh membahas Alkitab. Nah, ini salah kaprah ya. Kemudian, kenapa wartawan Injil juga bicara Al-Quran, Islam, agama lain, bahkan agama Hindu, ajaran spiritualisme, kemudian motivasi kehidupan dan sebagainya. Ya karena Injil itu memang artinya kabar baik. Nah, sahabat-sahabat, sebagai sekedar ilustrasi juga untuk membuka wawasan ya, supaya jangan mematok suatu kata itu hanya milik kelompok tertentu saja. Saya mau beri contoh. Sejak tahun sekitar 2020 ya, Front Pembela Islam yang disingkat FPI ya, oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, Front Pembela Islam atau yang disingkat FPI itu dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Ya. Jadi FPI dalam makna Front Pembela Islam sudah dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Kalau zaman dulu ada PKI, Partai Komunis Indonesia, organisasi terlarang. Ya. Membahayakan NKRI. Nah, yang ingin saya sampaikan sahabat-sahabat untuk kita menjadi kritis ya. Ketika orang memakai kata FPI, apa yang ada di benak Anda? Atau ketika ada orang mengatakan PKI, apa yang ada di benak Anda? Nah, di sini kita harus hati-hati. Harus diteliti dulu, diklarifikasi dulu. Apa maksud Anda mengatakan FPI? Bisa jadi Forum Pecinta Indonesia. Loh, ya. Jadi saya mau mengajak sahabat-sahabat untuk berpikir luas, ya, jangan picik ya sahabat-sahabat. Ketika kita mengatakan FPI, jangan langsung berpikir itu pasti Front Pembela Islam. Belum tentu.
F itu tidak harus artinya front. F itu adalah abjad ke-6 dalam alfabet. A, B, C, D, E, F. Nah, huruf ke-6. Dan ini tidak boleh dimonopoli harus diartikan front saja. Enggak. F kan bisa macam-macam. Bisa fakta, bisa forum, bisa apalagi filsafat dan sebagainya. Kemudian FP. P itu kan kita juga harus pahami dengan betul. P itu adalah huruf atau abjad ke-16 dari alfabet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Abjad ke-16. Nah, P tidak harus diartikan sebagai pembela. Kalau FPI kan P-nya pembela. P kan bisa macam-macam. Bisa jadi pecinta, penggemar, penyuka, pelopor. Macam-macam. Jadi jangan dimonopoli FPI. F-nya harus front, P-nya harus pembela, I-nya harus Indonesia. Kan belum tentu. Begitu juga dengan PKI. Misalkan ada orang ngomong PKI. Jangan langsung orang mikirnya kepada Partai Komunis Indonesia. Jangan. Ya. PKI itu kan P-nya huruf ke berapa? P huruf ke-16 dari alfabet. K huruf ke-11. I huruf ke-9. Nah, I bisa Indonesia, K-nya bisa apa? Misalkan PKI, bisa jadi pecinta kuliner Indonesia. Loh. Atau penggemar kopi Indonesia. Lah, PKI juga kan kalau disingkat. Bisa juga PKI, pemuda-pemudi kaya inspirasi. Loh, ya. Jadi jangan dimonopoli. Huruf P harus mutlak diartikan partai. Huruf K harus komunis. Huruf I harus Indonesia. Kan tidak begitu, ya. Nah, jadi sahabat-sahabatku, saya ingin membuka wawasan sahabat-sahabat supaya lebih kritis dalam berwacana, berbicara, dan menganalisa sesuatu. Kita menyinggung sedikit tentang video-video saya terdahulu. Ketika kita membahas tentang kata Tuhan misalkan. Tuhan yang ada di Bible. Anda harus paham apa makna kata Tuhan yang ada di Bible. Jangan disamakan dengan yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jangan disamakan dengan yang ada di pikiran Anda. Tapi harus ngerti maksud kata Tuhan atau Tuan yang ada di Bible, di Alkitab. Tuan atau Tuan atau Gusti, ya. Tuan jadi pakai H. Tuhan, Tuan, Gusti, pemimpin ini sama. Bahasa Inggrisnya Lord. Bahasa Yunaninya Kyrios. Bahasa Ibraninya Adon atau Adonai. Nah, jadi kalau kita bicara misalkan Tuhan Yesus, ya itu sama dengan Tuan Yesus atau Yesus si pemimpin. Gusti Yesus. Nah, kata Tuhan atau Tuan atau Lord atau Kyrios yang ada di Alkitab itu berarti pemimpin, orang yang diikuti, atau penguasa, atau pemilik. Ini harus dipahami. Jangan ketika kita bilang Tuhan, pikiran Anda langsung menunjuk kepada Allah yang Maha Kuasa. Jangan. Ya, karena malaikat pun di dalam Alkitab, ya, malaikat juga disebut Tuhan. Ya. Nah, kita ngomong juga harus ada datanya. Tadi barusan saya bilang, di dalam Bible atau Alkitab, malaikat juga disebut atau disapa sebagai Tuhan. Lord bahasa Inggrisnya, ya. Nah, salah satu ayatnya sahabat-sahabat bisa buka di Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 4. Saya bacakan ini. Ini adalah kisah tentang Petrus dan Cornelius, ya. Tak bacakan mulai ayat pertama, ya. Nanti fokusnya di ayat 4.
Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Ayat 3. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ayat 4, perhatikan baik-baik. Ia di sini Cornelius ya. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Ya, Cornelius menyapa malaikat itu apa? Ada apa Tuhan? Ya, malaikat itu disapa sebagai Tuhan, Lord, Tuhan. Nah, ya. Sebenarnya tentang istilah kata Tuhan dan Allah juga sering saya bahas sudah di video-video yang terdahulu. Kata Allah yang ada di Alkitab atau Bible yang dalam bahasa Inggrisnya God ya, juga beda pemaknaannya dengan kata Allah yang mungkin ada di pikiran Anda. Ya. Jadi intinya sahabat-sahabatku, ketika kita bicara tentang satu istilah itu harus teliti, dikonfirmasi dulu. Kalau orang ngomong Tuhan, tanyain dulu, apa sih definisi Tuhan yang Anda maksud? Anda bilang Allah, apa sih definisi Allah yang Anda maksud? Ya. Jangan disamakan definisi Allah yang ada di pikiran Anda, kemudian Anda tabrakkan ke Alkitab. Nanti bisa nggak nyambung. Bisa jaka sembung bawa golok. Nggak nyambung goblok. Ya. Bisa begitu ya. Karena kata Allah atau Theos atau Elohim yang di Alkitab itu bisa menunjuk kepada banyak pihak. Seperti misalkan saya tanya kepada Anda, presiden di Indonesia ada berapa? Nah, kalau dalam benak Anda hanya berpikir bahwa presiden Republik Indonesia, ketika saya bertanya, presiden di Indonesia ada berapa? Anda hanya membatasi pikiran Anda dengan presiden NKRI. Maka jawaban Anda adalah satu. Presiden di Indonesia cuma satu. Nah, tapi coba Anda membuka wawasan Anda. Presiden itu artinya pimpinan tertinggi. Makna dari kata presiden adalah pimpinan tertinggi. Nah, seharusnya ketika saya tanya, presiden di Indonesia ada berapa? Orang yang cerdas dan kritis akan menjawab ada banyak. Ada presiden Bank Mandiri, presiden Bank BCA, presiden bank ini, 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 bank ini. Weh, banyak dong. Presiden PT ini, 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 presiden banyak. Termasuk saya dulu. Presiden penerbit Borobudur Indonesia Publishing. Saya presidennya. Loh. Jadi presiden di Indonesia dari Sabang sampai Merauke ada berapa? Banyak. Tapi kalau ditanya, presiden NKRI ada berapa? Jawabannya satu yang sedang aktif. Yang pernah jadi presiden. Wah, ada mulai dari Bung Karno sampai sekarang Presiden Joko Widodo. Nah, jadi lebih cerdas dan lebih kritis konteksnya. Ketika bicara presiden, presiden dalam makna apa ini? Maksudnya apa? Nah, ini harus dikonfirmasi dulu. Nah, kembali seperti tadi ketika kita bicara PKI, apa maksudmu? Jangan langsung mikir Partai Komunis Indonesia. Jangan, bisa jadi pecinta kopi Indonesia atau penggemar kuliner Indonesia atau jangan-jangan pemuda-pemudi kaya inspirasi. Nah, ya. Itu sekedar ilustrasi, sahabat. Nah, kembali kepada pertanyaan teman tadi. Wartawan Injil, wartawan itu artinya pemberita, pengabar. Wartawan jangan selalu berpikir, oh ini ada hubungan dengan stasiun TV, dengan koran. Tidak. Wartawan itu ya pemberita, maknanya adalah pemberita, pengabar. Ya, jadi jangan dibatasi hanya milik media tertentu, jangan. Wartawan itu siapapun yang menjadi pemberita, pengabar, pewarta,
maka dia kalau laki disebut wartawan, kalau perempuan wartawati. Begitupun Injil. Injil itu artinya kabar baik. Jadi siapapun yang memberitakan kabar baik, maka dia disebut pemberita kabar baik alias wartawan Injil. Ya, sahabat-sahabat, sekian aja video kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih banyak ya buat teman yang pernah mempertanyakan hal itu yang tadi saya sudah sampaikan. Ada orang yang memberikan komentar bahwa nama channelnya wartawan Injil, tapi kok yang dibahas banyak hal-hal lain. Nah, ya, atas pertanyaan Anda sehingga video ini bisa saya buat. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak. Oke, terima kasih juga buat sahabat-sahabat yang lain yang setia menyimak channel ini dan juga mungkin membagikan kepada teman, kepada saudara, atau juga aktif memberikan komentar ataupun tidak memberikan komentar, tidak mau membagikan juga tapi aktif menyimak. Salam buat semuanya dari saya, wartawan kabar baik. Rahayu, namaste, namo buddhaya, salam sejahtera.